Tapi fakta menariknya juga, di Cina sudah hadir versi facelift ya, dan kita kebagian yang sebelum facelift untuk pasar Indonesia. Tuh di belakang tuh kayak udah bunyi duk duk gitu, kayak travel parrot tuh. Desain belakangnya unik nih, karena biasanya tuh kalau mobil pada umumnya itu lampunya ada di bagian sini ya, 2 biji. Dan juga sebagai kelengkapan dia dilengkapi dengan fitur radar ADAS. Tombol ini agak mirip mobil apa ya? Mini kali ya, karena seperti ini desainnya. Mobil listrik lagi, mobil Cina lagi, dan harganya 300 jutaan. Yes, ini adalah GWM Ora 03. Jadi sebenarnya kita sudah lihat mobil ini udah lama sebenarnya di ajang Gias 2023 lalu, dan tepat hampir 2 tahun lamanya mobil ini akhirnya hadir dipasarkan untuk pasar Indonesia. Lantas seperti apa mobilnya? Oke, sebelumnya saya sudah membuatkan video first impressionnya pada waktu ajang Gias 2023 lalu ya. Udah 2 tahun lalu. Tapi ya untuk melihat detailnya, Anda bisa klik link di atas. Di situ saya menjelaskan bagaimana desainnya, kemudian fitur-fiturnya. Dan yang di sebelah saya ini adalah unit yang fix untuk pasar Indonesia. Secara desain tidak ada perbedaan, tapi fakta menariknya juga, di Cina sudah hadir versi facelift ya. Dan kita kebagian yang sebelum facelift untuk pasar Indonesia. Dan rencananya mobil ini akan dirakit di pabrik GWM di Warna Herang, Jawa Barat. Oke, saya tidak akan membahas detail seperti apa wujudnya, tapi saya menilai mobil ini memiliki wujud, memiliki desain yang sangat retro dan juga modern gitu. Dan dia juga terkesan cute, karena bisa dilihat ini benar-benar desainnya serba membulat, semuanya lampunya bulat, nggak ada garis-garis tegas di sekujur bodinya. Dan kalau preferensi saya pribadi, mobil ini kayaknya yang paling catchy gitu di kelasnya dibandingkan Ionity ya. Ionity juga sebenarnya mirip-mirip sih bentuknya dengan ini. Tapi saya entah kenapa ya, kalau saya lebih suka desainnya si Ora 03 ini. Kemudian, nah yang di sebelah saya ini adalah varian yang dilengkapi dengan aksesoris, yaitu aksesoris GT. Belum dirilis secara resmi oleh GWM Indonesia saat video ini dibuat, tapi nantinya dia akan hadir sebagai paket aksesoris dari GWM. Jadi bedanya apa? Nih, spionnya warnanya kuning, kemudian ada tambahan wing spoiler di bagian belakang dan fender. Kemudian di bagian sini nih menggunakan aksen karbon, dan ada juga aksen kuning di bagian bawah situ, dan ada tulisan GT di sini nih. Kemudian kita lihat apa yang dibalik kap motornya ini. Yes, sekarang kita lihat apa yang dibalik kap motornya. Oke. Hanya ada motor listrik, kontrol dan segala macam, tidak ada front trunk ya. Mobil ini four wheel drive, jadi motor listriknya tunggal depan. Dan untuk pasar Indonesia yang untuk dipasarkan itu sedikit berbeda dengan apa yang kami temukan pada ajang Gias 2023 lalu. Kalau di ajang Gias tuh yang versi long range yang baterainya 63 kWh. Nah, untuk pasar Indonesia yang sekarang dia dipasarkan dalam satu varian saja seperti ini. Baterai itu 47,3 kWh, range-nya mencapai 400 km NEDC. Ya, nggak cukup jauh sih sebenarnya dibandingkan Ionity dan juga BYD Dolphin yang sekelas dia ya. Dia mungkin lebih setara dengan MG4 EV. MG4 EV juga lebih jauh jaraknya. Tapi baterai mirip-mirip. MG4 EV itu 50, ini 40. Oke. Motor listriknya memiliki tenaga sebesar 140 horsepower serta torsi 210 Nm. Dan juga sebagai kelengkapan dia dilengkapi dengan fitur radar ADAS. Ini bisa lihat ada di bagian sini dan juga di bagian situ ya. Ada sensornya. Kemudian ada kamera juga di bagian depan, tapi tidak ada di bagian spion karena dia kameranya 180 derajat untuk depan dan juga bagian belakang. Dan ada fakta menarik di mobil ini, bagian fender ini dia menggunakan plastik, bukan plat nih. Kalau kap motornya plat, ini plastik. Kemudian pelek dia menggunakan diameter ring 18 dibaut dengan ban 215/50. Kemudian pengisian daya ini menarik nih, karena kayaknya agak jarang ya mobil yang pengisian daya itu di bagian sini nih. Biasanya kalau nggak di kanan depan atau kanan belakang. Yang motor listrik tunggal belakang tuh bisa di belakang. Kalau yang motor listrik tunggal depan biasanya di depan kanan. Agak jarang di kiri gini nih. Kemudian, nah pasti untuk pasar Indonesia sudah CCS 2. Maksimal penangkapan dayanya untuk mobil ini mencapai 68 kW. Jadi untuk mengecas mobil ini
klaimnya ya, dari 30% sampai 80% itu tuntas dalam waktu 30 menit saja. Desain belakangnya unik nih, karena biasanya tuh kalau mobil pada umumnya itu lampunya ada di bagian sini ya, 2 buah di bagian sini. Ini nggak ada, benar-benar nggak ada di bagian tengah, lampunya ada di bagian bagasi sini. Kemudian ada brake lamp dan ada lagi untuk lampu mundur di bagian sini nih. Lucu ya, kosong jadi benar-benar tengahnya. Kemudian bedanya juga dengan versi pasar Thailand dan juga China, itu dia kalau yang di sana tulisannya Ora, kalau di sini masih GWM dan juga Ora 03 di bagian sini nih. Kalau yang versi Thailand dan Cina namanya Good Cat tentunya. Kemudian untuk bagasi dia dilengkapi dengan elektrik untuk pembukaannya, mekanisme pembukaannya. Dan untuk sebuah hatchback ya memang bagasinya ya sosok lah, tidak terlalu besar. Dibandingkan Dolphin ini rasanya masih lebih lega Dolphin. Lebih dalam gitu Dolphin. Kemudian di balik bagasinya ada tempat penyimpanan saja, tidak ada ban serep, ada wire charger disediakan. Oke. Untuk perlipatan bangku baris belakangnya 60-40 ya. Dan diffusernya berbeda dengan versi non GT ya. Kalau non GT itu lebih kalem gitu. Kalau di sini dia cenderung lebih sporty dan juga agresif. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Ini dia ruang interiornya. Jadi secara overall dengan versi yang kita review di Gias 2023 tidak terlalu jauh berbeda. Hanya perbedaan di permainan warna saja. Kalau yang di Gias waktu itu warnanya perpaduan putih, biru, dan juga hitam ya kalau nggak salah. Nah di yang versi yang diproduksi massal di Indonesia akan seperti ini, warna hitam. Kemudian ada perpaduan dengan jahitan biru di bagian dashboard dan juga di bagian joknya. Dan untuk bagian baris kedua saya tidak akan jelaskan karena tentunya dengan versi 2023 yang di Gias itu nggak terlalu berbeda, sama persis untuk legroom dan juga headroomnya. Oke, secara overall soal desain interiornya memang dia bukan yang futuristik banget, tapi juga yang tidak membosankan gitu ya. In between lah, ini masih oke untuk desain interiornya. Kemudian di bagian dashboard ini soft touch bagian sini ini, nice. Kemudian bagian bawahnya memang plastik keras ya. Dan door trim di bagian sini soft touch. Terus juga dashboard tuh cukup menarik karena dia dilapis dengan bahan flat seperti ini. Kemudian di bagian joknya juga dia ada bahan kulit dan bahan flat di bagian tengahnya ya. Beralih ke bagian sini ada tombol fisik, tapi memang nggak banyak tombol fisiknya, cuma ada 4. Dan untuk mengatur AC-nya ini harus mengatur di sistem entertainment. Ini yang kami agak sering komplain sebenarnya ya, karena nggak terlalu mudah gitu untuk mengatur AC di bagian sistem entertainment. Tidak diintegrasikan di bagian konsol tengah, di bagian tombol fisiknya. Tombol fisik ada, tapi hanya untuk mematikan dan menyalakan AC. Oke, on off. Tuh, AC, terus AC masih bisa di off dari sini, hanya angin saja dan sini. Kemudian di bagian sini ada tombol untuk rear defogger dan juga front defogger. Tapi untungnya dia masih ada, oh ya, masih bahas ini deh tombolnya dulu. Tombol ini agak mirip mobil apa ya? Mini kali ya, karena seperti ini desainnya. Tombol hazard di bagian sini. Kemudian di bagian setir, untungnya dia masih ada beberapa tombol fisik untuk shortcut lah istilahnya. Jadi untuk volume, untuk kamera 180 derajatnya, kemudian untuk next track, back track. Dan di bagian kanan dia dilengkapi dengan tombol juga untuk mengatur sistem instrument clusternya dan juga fitur radar ADAS-nya. Fitur radar ADAS-nya sampai ke tahap adaptive cruise control, tapi dia tidak punya lane keeping assist, lane departure warning, maupun juga blind spot monitoring. Setirnya 2 spoke seperti ini, kemudian flat bottom di bagian bawahnya. Dan kita beralih ke masalah sistem instrumen clusternya. Oke, memang terkesan outdated deh untuk sebuah mobil Tiongkok gitu ya. Karena mobil Tiongkok tuh biasanya sekarang yang sistem instrumennya keren, kemudian menunya banyak, yang futuristik lah, modern gitu. Di mobil ini rasanya ya udah agak ketinggalan zaman ya, tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu apa fiturnya. Ada Apple CarPlay, Android Auto yang masih dikoneksikan harus secara wired, bukan wireless. Kemudian ada vehicle settings di sini untuk mengatur steering wheel access mode. Kemudian di sini untuk mengatur lampu-lampuan, wire charger ada di bagian sini. Driving ini untuk mengatur sistem ADAS-nya. Parking, road calibration, restore calibration. Oh, mobil ini bisa parkir sendiri kayaknya. Nanti kita tes. Kemudian other. Nah, nggak terlalu banyak juga yang bisa diatur di sini sebenarnya.
Kemudian ini untuk mengatur volume navigasi, volume media, Bluetooth power charger, dan juga screen off. Ini shortcut untuk yang tadi steering wheel assist. Nah, AC di bagian sini untuk mengatur. Terus juga ngatur itu nggak terlalu simpel gitu loh. Jadi kalau mau ngatur suhu ini mesti digeser gitu ya. Dan kecil banget ininya, indikatornya nih. Tuh. Untuk ngatur angin juga harus di sini nih. Jadi nggak ada shortcut di sini. Instrumen kasarnya digital seperti ini, tapi memang bukan yang modern-modern banget ya. Kalau dibandingin dengan Ion UT, kemudian dibandingin BYD Dolphin, rasanya masih lebih modern mobil itu. Ya wajar sih, karena secara global, Ora Good Cat ini atau Ora 03 itu yang paling tua jika dibandingkan rivalnya. Jadi mobil ini sebenarnya sudah meluncur di tahun 2020. Sedangkan MG4, kemudian BYD Dolphin, Ion UT, BYD Dolphin itu 2021 pertama kali meluncur, masih model yang sama dipasarkan dengan sekarang. Ion UT itu baru 2025 ini, Februari kemarin. MG4 EV itu tahun 2022. Ya, jadi mobil ini rasanya yang paling tua. Makanya di Cinanya sudah muncul versi facelift yang lebih update gitu ya semuanya. Dan terasa outdated juga karena dia masih dilengkapi dengan ini nih, USB masih Type A semua. Di bagian depan, di bagian belakang tuh Type A, nggak ada Type C-nya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kemudian di bagian tengah ini untuk tuas transmisi atau tuas penggerak, dan dia menariknya dia tidak ada P, jadi N, R, D, nggak ada P sama sekali. Sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan auto hold, ada wire charging di bagian tengah. Di sini ada 2 buah cup holder, dan juga dia dilengkapi dengan atap panoramik di bagian atasnya ya, standar mobil Tiongkok. Jadi kalau versi tertinggi itu, varian tertinggi selalu dilengkapi dengan atap panoramik. Memang mobil Cina tuh nggak pernah fitur lah, masalah fitur tuh selalu royal gitu ya mobil Cina jika dibandingkan mobil Jepang. Kemudian posisi berkendara, oke. Untuk pengaturan joknya dia bisa diatur secara elektrik, naik turun, maju mundur seperti ini. Setir, apakah dia bisa tilt dan teleskopik? Tiltnya iya, ya tapi nggak teleskopik. Sayang sekali ya, tapi ya nggak apa-apa deh, masih lumayan ergonomis untuk posisi tubuh 177 cm seperti saya. Kemudian yang menarik, mobil ini juga dia sennya ada di bagian kiri ya, layaknya mobil Eropa, dan untuk wiper di bagian kanan. Di bagian sini ada beberapa tombol juga. Nah, mode berkendara tuh bukan di layar sistem entertainment, tapi di sini nih. Di bagian kanan nih tombolnya ada 4, Eco, Auto, Normal, dan Sport Mode. Kemudian ini untuk mengatur ketinggian headlamp, ada traction control, dan juga ada tombol cut off. Jadi kalau mobil listrik yang tidak ada auto start stop, maksud saya tombol start stop seperti mobil ICE, biasanya dia dilengkapi dengan cut off seperti ini. Jadi ketika menekan tombol ini, tuh mati. Menyalakannya tinggal tekan rem asalkan Anda membawa anak kuncinya. Oke, ya udah langsung kita jalankan saja. Karena sebenarnya di first impression semua sudah saya jelaskan ya, cuman yang ini lebih versi pasar Indonesianya gitu. Nah, sekarang kita akan mengetahui sebaik apa mobil ini ketika dijalani, kemudian berapa konsumsi energinya, kualitas berkendara seperti apa, dan bagaimana performanya. Oke, let's go. Ketika menjalankan mobil ini, ada satu hal yang langsung terasa, yakni kegedapan kabin yang mantap. Yes, ketika menjalankan mobil ini itu terasa kegedapan kabinnya cukup baik gitu ya, baik untuk insulasi kabinnya maupun road noise. Jadi ini rasanya tuh road noise-nya nggak terlalu kedengaran ke dalam kabin, kemudian juga suara sekitar mobil tuh nggak terlalu masuk gitu ke dalam kabin. Overall ini oke juga untuk kegedapan kabinnya. Berasa mobil ini tuh harganya di atas 400 juta gitu ya. Nih, faktor ini yang salah satu yang saya suka. Kemudian juga posisi berkendara kan udah saya sebutkan sebelumnya. Tapi ini jika dibandingkan dengan Bingo EV, ini rasanya jauh lebih baik. Memang dia stratanya tuh ya, statusnya tuh memang dia menyetarai Ion UT, kemudian juga MG4 EV, lebih ke arah situ jika dibandingkan dengan Wuling Bingo EV. Jadi ini rasanya enak untuk posisi nyetirnya, meski memang dia tidak bisa diatur setirnya untuk teleskopik. Dari sekian banyak mobil listrik entry level yang cukup banyak beredar di pasar Indonesia, rata-rata karakter pengendaliannya terasa similar. Tapi nyatanya,
berbeda dengan Ora 03 ini? Nah, sekarang kita bahas suspensinya ya. Jadi kalau saya ditanya tuh sebenarnya ya, untuk mobil listrik Cina pula lah, asal Cina gitu ya. Kadang tuh saya suka bingung gitu. Kalau ditanyain mending ini, mending model A, model B, model C gitu. Nah, saya tuh jujur agak bingung karena rata-rata tuh bedanya tipis-tipis banget persaingan di mobil listrik Cina gitu ya. Dan rasa berkendara itu juga mirip-mirip gitu, apalagi suspensi ya. Nah, di Ora 03 ini dia rasa berkendara itu sedikit berbeda. Bandingkan suspensi itu agak beda. Dia tuh kaku, sporty banget. Tapi ini ketika melalui jalannya seperti ini, bergelombang ini nih, tuh di belakang tuh kayak ada bunyi duk duk gitu, kayak travel parrot tuh pendek gitu. Jadi benar-benar setup mobil ini sporty sekali. Belakangnya tuh kaku suspensinya, tapi depannya lebih lembut. Jadi kalau Anda suka mobil listrik yang gayanya sporty, yang apa ya, mungkin hampir go-kart feel seperti mini ya, karena mobil ini kan gayanya tuh gaya mini banget gitu ya. Ya bisa pilih sih Ora 03 ini. Jadi saya punya diferensiasi. Kalau saya bahas gitu ya, misalkan apa ya, yang segmen per juta deh, Ion V, kemudian Geely EX5, kemudian juga BYD Atto 3, itu tuh rasa berkendara itu, apalagi bandingkan suspensi, bener-bener mirip-mirip ketiga model itu. Jadi saya kalau ditanya enakan mana, yang mana ya gitu, udah cobain sendiri deh gitu. Karena bedanya tipis-tipis banget dan perbedaannya biasanya cuma di fitur, tapi bandingkan suspensinya juga sama. Nah, tapi kalau di Ora 03 ini, jika dibandingkan dengan BYD Dolphin, kemudian dibandingkan dengan MG4 EV, ini rasanya yang paling sporty dari segi pengendalian dan bandingkan suspensinya ya. Tuh kalau misalkan diajak ini nih bermanuver, bentar nih saya peragain. Ya, kalau misalkan saya ajak bermanuver ya, handling itu cekatan banget ya, Bang. Tuh lincah banget ya mobil, selincah itu. Mungkin ini iya bener-bener yang paling lincah di kelasnya sih, saya rasa ini. Tuh. Tapi memang kalau Anda suka yang empuk suspensi ya, dari bandingkan suspensi ya, mungkin Anda bisa pilih BYD Dolphin ataupun MG4 EV. Karena kalau yang nggak suka yang karakter sporty ya, ini keras sih hitungannya, tapi pengendalian sih jempolan nih mobil, sigap banget. Dengan range yang telah diklaim oleh pabrikan, apakah dia memiliki jarak tempuh yang overklaim, valid, atau justru underklaim menurut pengetesan kami? Lantas untuk konsumsi energi, kami sudah mengetes dengan ini ya, dengan situasi jalanan di Jakarta, Indonesia. Saya tes itu malam-malam, itu dia untuk konsumsi energinya bisa meraih angka di 8,3 km per kilowatt hour. Nah, dari situ kita kalikan langsung saja dengan kapasitas baterai mencapai 47,3 kWh, dan udah langsung ketahuan tuh range-nya berapa ya. Jadi dikalikan itu range-nya ada di 393,3 kalau salah ya. Ya sekitar 393 kilometer. Itu real pengetesan kami. Jadi kurang lebih mobil ini bisa menjangkau segitu. Lantas apakah sesuai klaim? Ya, memang GWM sendiri mengklaim mobil ini bisa berjalan 400 km. Nah, tapi rasanya 393 dengan 400 km tuh nggak terlalu jauh, jadi nggak overklaim lah, masih tipis angkanya, dan ya cenderung benar jadi klaimnya. Itu kan gaya berkendara bisa lebih halus lagi, ya mobil ini mungkin bisa menjelajah 410 km, 420 km dalam sekali pengisian daya penuh. Lantas, bagaimana dengan performanya? Langsung kita tes aja menggunakan alat berbasis GPS. Oke, kita matikan AC dulu, kemudian modenya ke sport, traction control off. Oke. Go. Oh. Oke, kami sudah mendapatkan angkanya.
0 sampai 1 km per jam tuntas dalam waktu 8,58 detik. Oke. Jadi ini bisa dilihat ya. Yang bukan yang hijau tapi yang ada font kecil tuh 0 sampai 100, yang ini itu 21 meternya. Angka yang lumayan baik, mengingat memang dia tenaganya nggak besar-besar banget, 140 horsepower. Itu rasanya tuh tenaga yang mirip dengan Wuling Cloud EV ya. Wuling Cloud EV di 136 horsepower. Tapi overall penyaluran tenaganya baik. Jadi tadi saya coba kan berakselerasi tuh, dia tuh bukan yang langsung menjambak gitu loh, full. Jadi dari awal dia halus dulu, kemudian di tengah-tengah dia mulai naik gitu ya grafiknya, dan di atasnya mulai menurun lagi. Jadi rasanya tuh enak mobilnya, jadi nggak agresif gitu tenaganya ya, nggak yang menjambak sekali gitu. Kemudian juga mobil ini biasanya mobil listrik itu kan torque steering banget gitu ya. Mobil ini torque steeringnya minim sekali, jadi masih controllable gitu. Jadi overall saya udah didukung dengan suspensi yang baik, dengan torque steering yang minim, jadi rasanya mobil ini sangat mudah dikontrol gitu. Handlingnya bagus banget di mobil. Rasanya mobil yang paling kontrol, mobil listrik asal China yang harganya segini paling controllable gitu. Ora 03 ini luar biasa loh ini. Tuh, kalau diajak bermanuver gas tuh enak banget. Handlingnya luar biasa di mobil. Sebagai mobil modern, Ora 03 juga dipersenjatai dengan fitur radar ADAS. Well, memang mobil ini nggak dilengkapin dengan ADAS yang lengkap gitu ya. Jadi sebatas adaptive cruise control aja. Terus juga ada emergency brake warning. Saya nggak tahu dia ada apakah ada emergency brake systemnya ya. Harusnya ada sih. Tapi dia nggak ada lane keeping assist. Dia tidak ada lane departure warning. Dia juga tidak ada blind spot monitoring. Adaptive cruise control gimana? Oke. Adaptive cruise controlnya sih lumayan, maksudnya dia bisa mengikuti kecepatan kendaraan di depan gitu ya, bisa juga low speed follow, dan jarak terdekat dengan mobil di depan gitu ya, cukup dekat gitu. Dan yang menarik, dia juga punya indikator di sini, indikator ADAS seberapa jauh dengan mobil depan nih, ada di bagian instrumen clusternya. Overall kinerja dari fitur adaptive cruise controlnya ini baik. Sayangnya memang tidak dilengkapi dengan lane keeping assist, jadi tidak bisa benar-benar semi otonomus. Kendati demikian, tentu mobil ini menyimpan beberapa kekurangan. Nah, yang pertama adalah regeneratif brakingnya yang tidak bisa diatur gitu, tidak bisa di-adjust. Jadi ya udah satu setelan aja seperti ini, dan ini untuk regenerative braking default ya, ini yang strong gitu ya. Kalau di mobil biasa, rasanya tuh mobil-mobil sekelas ini atau bahkan di bawah ini BYD atau aneh bisa disetel. Ini entah kenapa nggak bisa di adjust. Jadi hanya satu pengaturan seperti ini. Mungkin ketika Anda bawa mobil yang pertama kali dan biasanya bawa mobil bensin gitu ya, nggak biasa bawa mobil listrik, itu akan membutuhkan penyesuaian gitu. Mungkin sekitar 1 hari, 2 hari. Karena saya juga begitu sebenarnya awal-awal. Jadi kita harus terbiasa dengan one pedal drive gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sistem entertainment-nya yang selain kurang up to date, dia juga kurang responsif gitu ya. Jadi ketika Anda memilih apa gitu, misalkan menu, display atau apa gitu, dia tuh nggak kurang responsif gitu, ada delay 1-2 detik gitu. Kemudian knop putar transmisi yang terasa kurang responsif gitu. Jadi kalau misalkan Anda lagi parkir gitu ya, dan butuh buru-buru dari D, N, R, maju lagi R, N, D gitu, itu rasanya mesti pelan-pelan banget muter knopnya supaya dia bisa ke pilihan transmisi yang Anda mau. Lantas juga AC-nya, untuk pengaturan AC-nya ini saya sudah berkendara ya. Saya sebutkan sebelumnya kalau mobil ini pengaturan AC ada di bagian head unit. Dan ketika berkendara tuh memang terasa repot gitu, karena tuh untuk belum nggak responsifnya si head unitnya. Kemudian kecil banget untuk pilihan suhu AC, dan di mana untuk mengatur anginnya. Nah, anginnya tuh Anda harus mengatur suhunya dulu. Nah, nanti akan masuk ke menu angin, pilihan arah anginnya kemana gitu, baru ada di sini. Dan yang terakhir adalah speed compensation volume yang tidak bisa diatur. Jadi ketika Anda mendengarkan musik, itu ketika Anda melaju kencang gitu di tol ya, itu kan fitur sebenarnya yang
bisa mengejas speed dengan volume musik Anda gitu ya. Dan biasanya kalau di mobil lain itu bisa dimatikan. Nah, di mobil ini nggak bisa. Jadi ketika Anda kenceng, Anda musiknya kenceng, merasa kekencengan harus kecilin dikit. Ntar kalau pelan lagi, kekecilan, kencengin lagi begitu dan seterusnya. Saya memang ada beberapa fitur di mobil ini tuh yang terasa mengganggu. Sebenarnya bisa dimatikan, tapi tidak tersedia fitur nonaktif tersebut. Jadi dibiarkan seperti ini saja. Dan beginilah kesimpulan kami terhadap mobil listrik terbaru asal Tiongkok ini. Well, memang banyak sekali sekarang mobil listrik asal Tiongkok ya. Apalagi dengan range harga 300 jutaan sampai 500 jutaan. Banyak banget pilihannya, dan kalau Anda melirik mobil ini, kenapa sih harus pilih GWM Ora 03 ini? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah bentuknya. Memang GWM itu perlu diakui, ini preferensi sebenarnya ya, perlu diakui bentuk dari mobil GWM tuh hampir semuanya tuh atraktif sekali, kemudian keren. Bisa dilihat ya, Ora 03, kemudian Tank 300, Tank 500, itu desain tuh benar-benar keren. Meski memang kadang-kadang kurang original gitu ya, tapi kurang originalnya tuh desain belakang, desain samping, desain depan itu rasanya harmonis gitu. Kayak bisa dibilang nggak pernah salah gitu ya mobil GWM untuk masalah desain. Itu yang pertama menurut kami. Kemudian yang kedua adalah range-nya cukup mumpuni, 400 km, dan sudah kami tes juga untuk daya jelajahnya, dia tidak overclaim, presisi. Kemudian juga yang ketiga adalah handling dari mobil ini yang paling sporty. Jadi kalau Anda cari mobil listrik yang bandingnya suspensi tidak empuk, yang sporty, yang hampir-hampir go-kart feel gitu seperti Mini, ya Anda bisa pilih GWM Ora 03 ini. Nah, memang tapi mobil ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan pesaing utamanya nanti jika resmi dirilis ya, yaitu IONITY. Karena mobil ini harganya 380 juta rupiah, yang hampir 400 juta rupiah ya. Ya semua lagi kembali lagi kepada Anda. Kalau Anda pilih mobil yang hampir mini gitu rasanya, Anda pilih Ora 03 ini. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap GWM Ora 03. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.